Kenalin, nama gue Elif. Umur gue sekarang 24 tahun. Pekerjaan gue saat ini adalah seorang reporter di salah satu TV nasional di Jakarta. Kegiatan gue sehari-hari sih sebagai reporter, ya seperti biasa ngeliput-liput berita, tapi bukan lebih ke reporter yang kejadian lokal gitu ya. Gue lebih ke reporter soft news yang dimana gue nyeritain tentang kayak kuliner-kuliner yang viral atau enggak kayak tempat-tempat hidden gem gitu deh yang bisa dikunjungin misalnya pas tuh liburan bareng keluarga atau weekend. Pokoknya gue ngeberitain semua tentang hal-hal yang unik aja gitu. Biasanya sih disebutnya soft news gitu. Awal mula gue pingin jadi reporter itu, jadi ini dimulai pas gue kecil. Pas gue kecil otomatis gue nggak tahu dong kayak ada profesi namanya reporter. Nah tapi waktu gue kecil itu, gue suka banget nonton, lu tahu nggak sih, Si Bolang, Bocah Petualang. Nah itu gue suka kan, kayak balik sekolah, baru pulang, ganti baju, makan siang sambil nonton Si Bolang tuh. Nah terus pas udah gitu kayak gue sampai kayak berharap, Si Bolang kapan ya dateng ke kampung gue gitu. Kayak biar di daerah gue itu, gue yang jadi Si Bolangnya itu, yang pakai topi, pakai shawl, bawa tas itu. Terus agak-agak gedean dikit, gue suka nonton Jejak Petualang. Nah di situ ada namanya Medina Kamil. Suka banget gua sama Medina Kamil karena kayak dia tuh asik gitu tiap ngebawain bukan berita, ngebawain acara dia. Nah pas gua udah suka nonton itu sampai namanya anak kecil kan imajinasinya jalan dong waktu gua masih SD gitu. Terus kayak gua sampai kayak gua kan takut ular, gue masih sampai mikir gimana ya kalau gue nanti jadi kayak Medina Kamil, gue pas jalan-jalan di hutan, gue ketemu ulet bulu gitu, sampai sejauh itu gitu pemikiran gue dulu, saking gue maunya gitu. Tapi gue belum ke fokus ke gue mau jadi reporter, gue cuma kayak gue mau jadi kayak dia nih gitu. Udah gede dikit, beranjak gua remaja, udah sekolah SMP lah gitu. Sampai akhirnya mungkin itu juga belum ngejadiin gua pengen jadi reporter, tapi gua pengen jadi orang yang ngebawain acara aja pokoknya. Nah, kayak misalnya kan kalau kegiatan sekolah tuh banyak acara-acara gitu, gua tuh selalu pengen gue deh yang jadi bawa acaranya gitu. Soalnya gue anaknya agak pede gitu kan gitu. Meskipun mungkin gak bagus-bagus banget, tapi ya gue pengen aja gitu dulu. Nah terus kayak itu masa gue sekolah, ya suka ada ikut-ikutan acara-acara gitu. Gue jadi pembawa acaranya. Sampai akhirnya waktu itu gue akhirnya menemukan, oh ternyata kayaknya jadi reporter nih gitu. Adalah momen kliknya, gue tiba-tiba nemu gue kayaknya seru nih jadi ini gitu. Sampai akhirnya gue ngulik-ngulik lah, oh reporter itu ada dua gitu, ada yang reporter berita lokal, ada yang soft newsnya gitu, terus ada juga pembaca beritanya gitu. Sampai kan gue kayak udah gede, gue mikir jadi Medina Kamil kan harus minimal lu artis lah gitu disebutnya ya, artis. Kayaknya jadi artis susah deh, mungkin jadi reporter lebih bisa gua raih nih gitu. Sampai akhirnya udah tuh mulai di situ juga gua masih suka dibawain acara gitu-gitu dah di sekolah. Tapi sampai akhirnya gua kuliah, gua mau ambil jurusan komunikasi. Nah tapi karena waktu itu gue nggak lulus, akhirnya gue nggak pindah sih, maksudnya gue cari yang lain. Oh ya udah nih, kayak banyak lah saran-saran gitu, kayak udah sastra Inggris aja katanya gitu. Karena kan bahasa Inggris tuh
bisa kepake loh gitu dimanapun. Ya udah nih gue kayak oke. Gue milih sastra Inggris meskipun ya sampai sekarang bahasa Inggris gue masih belibet ya gitu, tapi it's okay. Gue tetap kuliah di sastra Inggris sampai akhirnya gue kuliah kegiatannya masih ya sama-sama aja, cari pengalaman sampai akhirnya di situ sebenarnya tadi ceritanya bukan cerita gue. Jadi profesi gue sebenarnya yaitu gue sekarang kayak jadi ya karyawan lah disebutnya di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Lebih ke karyawan di bagian customer service. Agak melenceng sih sebenarnya. Tapi bukan tapi sih. Awal mulanya ini terjadi sebenarnya kayak setiap orang kan pasti punya dream jobnya, kayak lu cita-cita lu jadi apa, itu tuh udah dikonstruk dari lu masih kecil sampai kayak lu lagi sekolah. Cita-cita kamu mau jadi apa? Cita-cita kamu harus setinggi langit gitu kan. Tapi ya itu awal mula gue tiba-tiba jadi di profesi gue yang sekarang itu sebenarnya dimulai agak-agak harus mengikuti realita itu pas awal pandemi. Jadi pas awal pandemi itu gue kebenaran lagi di rumah. Gue kan kuliah di Jakarta gitu. Jadi kayak gue ngerantau lah istilahnya di sini. Nah pas-pasan pandemi, pas-pasan gue tuh lagi di rumah gitu. Lu bisa ngebayangin kan kayak pas pandemi itu semua orang kayak shock. Semua orang down lah istilahnya, kayak bingung gitu harus kayak gimana. Nah itu juga berimbas ke keluarga gue. Jadi pas pandemi itu keluarga gua ya bisa dibilang usahanya kan usaha, meskipun usahanya nggak yang gede-gede banget gitu, kena imbas. Ya kolaps lah sampai akhirnya di masa-masa pandemi itu mungkin kayak orang tua gua nggak ada gitu uang, tapi ya itu buat sehari-hari doang, karena kayak bener-bener itu tuh kayak secepat kilat lah istilahnya, dari yang lagi biasa-biasa aja tiba-tiba jret gitu, ya udah kolaps gitu, kayak usahanya tuh istilahnya bahasa kasarnya tuh ya bangkrut gitu, kita bangkrut gitu kan. Sampai akhirnya di situ gua agak lama tuh di rumah pas masa-masa pandemi, gua agak lama. Dari bulan Maret, gue masih inget, bulan Maret itu kebenaran tuh gue lagi di rumah, ada acara di rumah. Sampai gue tuh gak bisa balik lagi ke Jakarta, karena kan awal-awal pandemi itu pas Maret itu kan. Gue niatnya pulang seminggu, tahu-taunya gue pulang sampai berbulan-bulan. Itu Maret, April, Mei, Juni, Juli akhir gue baru balik lagi ke Jakarta. Dan itu pun gue bohong sama orang tua gue. Jadi kayak, namanya kita tinggal di daerah lah gitu, terus kayak orang tua gue parno kan, kayak udahlah jangan berangkat dulu gitu kan, kuliah juga masih online gitu, itu gue masih kuliah kan pas awal-awal pandemi itu. Terus gue kayak yang enggak deh mah gitu, soalnya aku mau pindah kosan gitu, kayak teman-teman aku pindah dari kosan, jadi aku harus ngambil barang-barang, kalau enggak nanti aku bayarnya full gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udah tuh orang tua gue ngizinin gue berangkat lagi ke sini. Padahal tuh niat gue sebenarnya kayak gue nggak bisa tinggal di rumah. Gue harus kayak bukan pergi dari rumah buat kabur ya. Maksudnya tuh kayak gue harus keluar dari zona ini. Kayak lu pusing nggak sih tiap hari di rumah, kayak jajan aja lu nggak bisa karena ya gue nggak berani minta duit kayak itu buat makan. Sampai segitunya gitu, karena mungkin
kalau dibilang mungkin gue juga nggak terlalu tahu ya keuangan keluarga gue, tapi ya kita kan ngeliat gitu ya pada faktanya gitu. Kayak itu bener-bener yang di posisi jatuh lah gitu di masa-masa itu. Terus juga akhirnya kakak gue nelpon gue, katanya, Lip, lu mau ngajar les nggak gitu. Jadi gue tuh dari dulu, dari zaman kuliah tuh sebenarnya gue suka ngajar les gitu buat uang tambahan gitu. Nah terus kayak, lu mau ngajar les nggak? Nih ada nih katanya yang mau ngajar les gitu. Oh ya udah tuh, gue mau. Kayak gue masih mikir, yang penting gue dalam sebulan itu pasti gue bakal dapet duit gitu. Entah berapapun nominalnya, gue kayak mikir gue bakal dapet duit di bulan itu. Gue berangkat, gue pindah kosan, terus kayak gue cari kosan ya yang sekiranya gue mampu bayar gitu kan. Nah terus pas udah gitu, udah tuh berjalan, gue ngajar les. Sampai akhirnya ada beberapa tempat yang gue lesin. Sambil itu juga gue berjalan sambil kuliah karena ya itu gue nggak lulus gitu. Nah, pas gue udah mulai agak lumayan inilah, maksudnya tuh di saat-saat itu tuh boro-boro gue mikirin cita-cita gue gitu. Yang gue pikirin tuh kayak money. Kayak lu harus dapet duit buat lu nyambung hidup lu gitu. Meskipun oke, keluarga lu aman di rumah, tapi seenggaknya lu udah gede, lu nggak boleh nyusahin mereka gitu. Sampai akhirnya dari situ gue kayak udah deh gitu, gue cari uang sendiri dari situ. Terus gue akhirnya kan udah mau lulus, gue ngelamar pekerjaan, sampai akhirnya gue dapet lah, yaitu di tempat kerjaan yang sampai sekarang gue masih di situ. Sebenarnya kayak kadang ya hati kecil itu ngerasa kayak, masa gue cuma segini doang sih gitu. Masa hidup gue cuma gini-gini doang sih gitu. Adalah ambisi-ambisi, keegoisan gitu dalam hati, kayak masa sih gue gini doang gitu. Tapi di sisi lain juga gue berpikir enggak loh gitu. Lu sekarang lu harus menyelamatkan diri lu dan keluarga lu dulu gitu. Kayak lu nggak bisa nih idealis gue pengen jadi ini gitu. Sedangkan waktu itu kan kepepet kan, gue harus istilahnya gue harus dapet duit, dapet penghasilan ya secepatnya biar gue nggak nyusahin orang tua gue gitu. Ya udah deh, akhirnya gue banting setir istilahnya. Gue nggak fokus di hal yang gue mau jadi ini, tapi gue harus kayak gini. Sometimes gue juga ngerasa kayak, apa gue masih bisa ya? Tapi balik lagi, ini tuh masih seperempat hidup kita, jadi ya roda itu berputar, lu kadang di atas kadang di bawah, itu bener. Kita tuh harus, kayak gue tuh selalu percaya kata-kata itu, kayak kadang di atas lu kadang di bawah. Jadi mungkin gue ada di fase ini sekarang. Gue ada di fase gue cari kerja, berangkat pagi, terus pulang malam, naik kendaraan umum, macet-macetan gitu. Tiap gajian bayar cicilan gitu. Tapi ya dinikmati aja sih sebenarnya gitu. Kadang ada dua sisi dalam diri gua gitu, khususnya gak tahu setiap orang, tapi gak tahu cuma di gua doang, tapi gua selalu ngerasa ada dua sisi di dalam diri kita gitu. Kayak gua selalu ngerasa gua gak mau kayak gini gitu. Kayak masa sih hidup gue segini doang. Tapi ada juga di sisi lain, kalau gua lagi istilahnya lagi inget gitulah, kayak, lu bersyukur sama hidup lu yang sekarang, lu bisa punya tempat tinggal, lu bisa makan, kebutuhan lu terpenuhi gitu.
lu nggak nyusahin orang tua lu nggak nyusahin orang gitu. Lu nggak perlu yang minta bantuan sana sini karena diri lu cukup untuk membantu diri lu sendiri. Jadi menurut gua di seperempat hidup gua ini emang harus berdamai dengan keadaan, tapi bukan berarti menyerah ya. Kayak kita masih bisa melakukan yang lebih dari ini, tapi gue mencoba berdamai dengan keadaan gue yang saat ini. Apalagi ya? Ya paling itu sih. Kayak kita udah mendamba-dambakan sesuatu, terus kayak gue juga kayak gue sangat suka gitu dengan hal-hal yang kayak pembawa acara, terus kayak enggak reporter gitu-gitu. Gue sangat suka gitu kan, kayak gue mau gitu. Tapi ya balik lagi, nggak semua yang kita plan itu tuh baik buat kita gitu. Yang udah kita planningin baik buat kita. Mungkin ada jalan lain, mungkin lu akan menemukan itu di waktu yang lain, atau lu bakal menemukan sesuatu yang lain gitu. Jadi ya caranya berdamai dengan keadaan saat ini adalah lu jalan aja terus selama lu nggak stuck. Selama lu nggak stuck, selama lu nggak cuma diem aja merenungi hidup lu nggak gagal, lu nggak gagal. Selama lu mau berjalan, selama lu mau usaha, hidup lu nggak gagal. Lu cuma perlu waktu untuk mewujudkan apa yang lu mau. That's it kali ya. Cerita tentang gua. Jadi sekali lagi, selama lu berjalan lu nggak gagal. Selama lu usaha, lu nggak gagal. Dan satu kunci yang selalu bikin gua semangat gitu, kayak berdamai, itu tuh jangan compare diri lu sama orang lain. Tapi compare diri lu sama lu di hari kemarin, di bulan kemarin, di tahun kemarin gitu. Karena pencapaian orang, startnya orang, finishnya orang itu tuh beda-beda. Jadi kayak lu gak usah compare diri lu sama orang lain, itu lu akan merasa sangat lu gak cukup gitu. Tapi yang selalu gue tekankan itu gue compare diri gue sama gue sebelumnya. Kayak dulu mungkin gue ada di masa kayak beli skincare aja gue gak mampu gitu. Tapi di masa ini kayak gue bisa nih beli skincare gitu, kayak belanja aja gue mikir gitu. Mungkin meskipun nggak yang segampang itu gitu, tapi kayak maksudnya tuh kita bisa memenuhi kebutuhan kita itu. Makanya kayak gue ngerasa diri gue dari hari sebelumnya tuh lebih baik gitu. Jadi itu yang selalu nguatin gue setiap hari. Gue bakal kecewa kalau gue ngerasa kayak kemarin kayaknya gue gini, sekarang gue gini. Kayak gue lebih nggak lebih baik dari hari kemarin gitu. Jadi gue selalu motivasi gue lebih baik dari hari kemarin. Jadi nggak pernah compare diri lu sama orang lain. Itu kali ya yang bisa gue ceritain di sini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gue yang mungkin ya nggak menarik-menarik banget, tapi lumayan lah ya gitu. Oke, that's all from me. Thank you. Bye-bye.